الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui kesempatan yang bahagia ini, saya berwasiat pada diri saya pada khususnya dan jamaah sekalian pada umumnya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus istiqomah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua untuk selalu berada di jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita tengah berada pada paruh kedua bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, yang pada paruh pertama kemarin kita banyak mendengar lantunan-lantunan mutiara, baik di masjid-masjid, musola, bahkan di rumah-rumah warga, tentang kisah hidup baginda Nabi Muhammad SAW sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Pada kesempatan saat ini tentunya masih sangat relevan untuk mengingat kembali tauladan-tauladan beliau sebagai bekal hidup kita pada era digital yang syarat akan tantangan dan godaan yang nyaris tak terbendungkan. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh pada diri Rasulullah SAW benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Ayat di atas menjelaskan betapa Allah ingin menunjukkan makhluk terbaiknya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW sebagai role model untuk diikuti suri tauladannya kepada kita semua yang ingin mengharapkan ridho darinya dan kebahagiaan di hari akhir. Rasulullah SAW dihadirkan ke dunia ini tentu membawa sebuah misi penting. Di antaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia, karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketentraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sungguh aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim, sehingga para ulama menyebutkan al-adabu fawqal ilmi, bahwa adab, tata krama, budi pekerti ataupun akhlak itu berada di atas ilmu, yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam diri setiap muslim. Dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek moral
dan karakter dibandingkan aspek kognitif atau kepintaran otak semata. Maka fungsi guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik agar generasi muda menjadi baik budi pekertinya. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini menjadi sangat penting. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi semakin menjadi-jadi. Akibat perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi saat ini, ancaman terhadap degradasi moral sangat terlihat di depan mata. Kita lihat bagaimana saat ini akhlak para pemuda sudah tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern ini. Kasus-kasus tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial, dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dilakukan dan dimiliki generasi muda kita banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat generasi muda kita lebih asik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi di dunia nyata. Kebiasaan berkomentar di media sosial yang tak melihat dengan siapa ia berbicara terbawa sudah dalam kehidupan nyata, sehingga bisa dirasakan mereka menyamakan antara berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang yang lebih tua. Selain itu, segala bentuk kemudahan pada era digital ini menjadikan para generasi muda menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak pada sikap malas, mudah mengeluh, bahkan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Mereka terdidik dengan hasil instan tanpa perjuangan berat, sehingga menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fenomena-fenomena ini patut direnungi oleh kita dan para orang tua pada umumnya. Maka momentum Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus kita. Karena yang menjadi barometer apakah seseorang yang terbaik atau tidak bukanlah kepintarannya, bukan pula kesuksesannya, melainkan akhlakul karimatnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Lalu apa teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW di era milenial ini? Tentulah banyak sekali. Di antaranya adalah kepandaian Nabi dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sebagai makhluk Allah yang terbaik tentu sudah dijamin masuk surga. Akan tetapi dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Rasulullah SAW selalu bermujahadah melaksanakan sholat malam sampai kakinya nampak bengkak. Saat ditanya apa alasannya, maka sungguh indah jawaban beliau. Rasulullah SAW menjawab, apakah aku tidak mau menjadi hamba yang pandai bersyukur? Hadis riwayat Imam Muslim. Jika di era digital yang penuh kemudahan ini, seseorang mau meneladani kepandaian Nabi Muhammad SAW dalam bersyukur, tentu bukanlah kesombongan ataupun kemalasan yang ia lakukan, melainkan bertambahnya kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suri teladan yang lain adalah dari cara bertutur baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang lain, tidak pernah ada ucapan yang menyurutkan, apalagi bersifat diskriminatif. Bahkan ucapan-ucapannya yang ditunjukkan kepada orang-orang yang membencinya pun tidak pernah ada yang menyakitkan. Justru yang keluar adalah doa-doa yang baik dan pengampunan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tidak pernah berlaku keji, tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh, tidak pernah membalas dengan kejelekan serupa, akan tetapi beliau adalah seorang yang pemaaf. Dan mudah-mudahan dengan sekelumit khutbah ini Allah menggerakkan hati kita dan para generasi penerus kita untuk banyak belajar, meneladani
dan menjalankan teladan-teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semua bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah kita, adab dan budi pekerti kita menjadi lebih baik lagi. Amin.